Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Beneran baik tak? Kok suaranya kurang bersemangat? Kenapa Pak Tan? Nah, saya absen dulu ya. Melihat dari jumlahnya semua ini sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Putri, Fathan, Lulu, Ziza, Stefani, Ufik, Yuli, Sani. Alhamdulillah semuanya hadir. Saya senang kalau duduknya seperti ini. Bagaimana kalau kita besok-besok itu duduknya tetap seperti ini, semuanya di depan. Tidak ada yang di sana, ada yang di sana. Kenapa saya nggak tenang kalau duduk di depan? Kan juga saya juga tidak yang, apakah saya seseram itu? Sehingga kamu lebih memilih di belakang. Tidak lah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu. Kita berdoa sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga agar kegiatan pembelajaran ini nanti berlangsung dengan lancar. Amin. Ufik bisa minta tolong dipimpin berdoa dalam hati. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan ini ya, di hari apa berarti? Senin lalu kita sudah belajar materi apa? Listrik statis. Betul sekali, listrik statis. Sudah kamu waktu itu apa yang kamu kerjakan ketika kita belajar listrik statis? Petir, menganalisis tentang petir. Kemudian apakah hanya petir saja? Penangkal petir. Bagaimana cara kerjanya penangkal petir? Betul sekali. Jadi di pertemuan sebelumnya kamu sudah menganalisis gejala alam tentang petir. Nah, pada pertemuan hari ini ya, kan masih ada hubungannya, kita akan mempelajari tentang listrik statis. Bagaimana petir itu kita pelajari agar kita bisa menemukan solusinya. Seperti misalnya membuat penangkal petir. Ketika petir itu terjadi, kemarin ya, waktu kamu membaca literatur, baik itu browsing, melihat di video, ketika terjadi petir, awannya ya, awannya itu mengandung muatan listrik, Ada yang kemarin ada yang menjelaskan, Sani kan menjelaskan, karena biasanya terjadi ketika hujan, karena lebih lembab. Kemudian ionisasinya lebih tinggi. Kemudian muatannya sehingga di awan itu bergesekan nanti muncul muatan. Nah, mengapa muatan listrik yang terjadi di awan itu kok loncat ke bumi? Itu yang akan kita pelajari lebih lanjut pada hari ini. Karena hari ini tujuan belajar kita hari ini adalah memahami hukum Coulomb. Kelihatan jelas tulisannya? Ini hiasan sama ini enggak apa-apa. Kelihatan ya tetap ya. Memahami hukum Coulomb. Iya. Maunya tuh berdiri apa memang begitu dah? Memahami bisa tak? Oh iya. Memahami hukum Coulomb. Kenapa kita harus belajar hukum Coulomb?
Hukum Coulomb ini salah satu hukum yang ada di listrik statis. Nah, kita belajar hukum Coulomb kan beberapa gejala alam di sekitar kita itu kan akibat dari listrik statis seperti petir. Kita belajar agar kita tahu konsepnya dan tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Soalnya di kehidupan kita ya, petir ataupun dampak listrik statis yang lainnya itu bisa menyebabkan kerusakan perangkat elektronika. Nah, kalau kita tahu, kita kan bisa mencegah hal itu biar tidak terjadi. Nah, sekarang pertama kalian belajar mandiri terlebih dahulu. Kalian masing-masing kan sudah punya buku LKS ini. Bisa kamu menggunakan buku di halaman 6, bukunya silakan dikeluarkan, atau juga saya sudah menyediakan video, sebentar ya, saya kirim ke grup WA, saya kirim ke grup kelas. Nah, sudah ada dua opsi di situ ya. Kamu bisa memilih menggunakan buku LKS masing-masing itu di halaman 6 atau bisa juga menggunakan video. Yang suka lihat video boleh pakai video. Jadi boleh dikeluarkan HP-nya, lihat video. Sudah saya kirim di grup kelas. Silahkan kamu literasi mandiri, dibaca dan diamati sendiri videonya sambil ya biar jelas, sambil nanti kamu mencatat poin-poin penting di buku catatan. Apa saja yang perlu kamu cari? Yang pertama adalah interaksi antara dua muatan. Kemudian ini maksudnya jika ada dua muatan atau lebih sejenis atau berlawanan jenis, interaksi apa yang muncul? Apakah mereka tarik atau tolak gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bunyi hukum Coulomb. Kemudian yang ketiga adalah rumus gaya Coulomb. Silahkan kamu temukan poin-poin ini menggunakan buku atau menggunakan video yang sudah saya share. Jangan lupa dicatat di buku tulis. Gimana Fadhan? Sudah menemukan? Sudah ketemu? Sudah. Kalau ini stabilo boleh. Apa di garis bawahi biar jelas. Oh, ini. Oh, ini bunyinya. Oh, ini. Atau kamu beri highlight, kamu beri tanda. Misal pakai bolpen berwarna apa biar jelas ya. Di sini kan? Iya, semua juga tahu di sini. Tapi kalau misalnya kita memberi tanda, itu lebih mudah diingat. Lebih gampang diingat. Jadi misal lebih menarik perhatianmu sendiri. Jadi kalau kamu baca, kalau misal baca buku ya baca lewat-lewat aja. Tapi kalau diberi tanda, oh ini saya pernah belajar ini. Oh ini saya sudah tahu. Maka kamu bisa mengingat proses belajar hari ini. Iya.
Alat aku lebih lemot dari biasanya. Sudah? Sudah menonton video atau membaca masing-masing? Fatan tadi memilih buku apa video? Buku. Ufik? Dua-duanya? Putri? Video? Ya, terserah, silahkan ya. Sesuai yang kamu suka. Kalau yang lebih suka melihat video, boleh pakai video. Yang lebih mudah menggunakan buku ya, lebih enak pakai buku. Nah, sekarang kita cek bersama-sama ya. Interaksi antara dua muatan. Tadi, setelah kamu mengamati video atau bacaan itu, apakah kamu sudah menemukan interaksi apa yang terjadi ketika dua muatan sejenis berdekatan? Apa yang akan terjadi? Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Dua muatan sejenis berdekatan tolak menolak ya. Berarti kebalikannya tolak menarik, tolak menolak. Berarti kebalikannya, jika dua muatan itu berlawanan jenis, negatif dan positif, maka nanti akan tarik menarik. Ya, jadi yang perlu kamu ingat di sini ya, muatan sejenis positif bertemu positif atau negatif dengan negatif, maka nanti yang terjadi adalah tolak menolak. Kemudian jika muatan itu berlawanan jenis, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Tolak sama tarik ini nanti mempengaruhi gambar panah vektor gayanya. Kemudian yang kedua, bunyi hukum Ohm. Silahkan diminta tolong dibacakan Sani. Apa Sani sudah menemukan? Iya, gak apa-apa San, baca saja. Iya, bunyi hukum Ohm. Bunyi hukum kolom. Sampai kamu juga. Hukum kolom sampai hukum Ohm. Bunyi hukum kolom. Dua muatan listrik sejenis tolak menolak dan dua muatan listrik tidak sejenis tarik menarik. Iya. Itu berarti antara dua muatan listrik timbul gaya listrik tolak menolak atau tarik menarik. Hubungan gaya tarik atau tolak antara dua bola bermuatan dengan jarak kedua muatan ditentukan oleh seorang pakar fisika berkebangsaan Prancis bernama Charles Augustin Coulomb pada tahun 1785 dalam eksperimennya dengan menggunakan sebuah neraca puntir. Nah, itu yang dilakukan kolom ya. Kemudian bunyi hukumnya di bagian bawah itu San, yang ada yang miring, yang dicetak miring. Besarnya ya, dari situ ya. Jadi kalau di buku itu di tanda petik dan miring ya kalau bunyi hukum. Besarnya gayanya itu bisa berupa gaya tarik ataupun gaya tolak. Besarnya gaya
Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya kolom atau gaya elektrostatis. Bagaimana nilainya? Sebanding dengan muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi di sini yang perlu kamu perhatikan adalah menurut hukum kolom, besarnya gaya itu sebanding dengan muatan, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang dapat kamu lihat di rumusnya. Ya, Fathan, bagaimana untuk rumus gaya kolom? F sama dengan? Oh, ada C-nya. F kolom sama dengan? K per Q1, Q2. Oh, kayak di sini. Sama saja perkalian. K Q1, Q2 per R. Kok 2? R pangkat 2, R kuadrat. Jadi berdasarkan bunyi hukum kolom, dirumuskan rumus gaya kolom itu seperti ini. Tadi kan gaya ya, gaya tarik dan tolak. Namanya sesuai penemunya disebut sebagai gaya kolom. Besarnya sebanding dengan muatan, jadi K kali Q1, Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak per R kuadrat. F-nya ini adalah gaya kolom, satuannya. Semua gaya satuannya N Newton. Kemudian K ini adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 ini berarti ada dua muatan. Kalau digambar Q1 terus berdekatan dengan Q2. Jaraknya ini sejauh R. Misalkan ini positif, yang ini negatif, berarti nanti tarik apa tolak? Tarik. Lah, namanya tarik, berarti kan saling mendekat ya. Kalau saling mendekat, maka nanti kamu gambar vektor gayanya saling mendekat satu sama lain. Oh, berarti mereka sedang tarik-menarik. Oh, berarti kalau ada yang berlawanan, maka salah satunya itu akan tertarik menuju yang lain. Siapa yang menariknya? Yaitu gaya kolom. Gaya antar muatan ini. Ini Q1 dan Q2 adalah muatan dengan satuan kolom. Kemudian R-nya ini adalah jarak dengan satuan meter. Untuk pendalaman rumusnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Setelah ini saya beri LKPD ya. Kamu silakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya. Siapa saja kemarin-kemarin? Rufik dan Fathan ini sudah saya pisah kemarin. Siapa sih? Siapa yang masih ingat? Saya terus. Sampean terus siapa lagi? Siapa San? Oh, Fathan, Sani, Putri sama Stefani. Iya tak? Bukan. Fathan, Yuli, Stefani, Putri. Oh iya, Sani sama Ziza ya. Ayo silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Apa? Saya bisa. Kan laki-lakinya dua. Loh, awas, hati-hati. Tidak kolam loh. Oke. Sudah duduk sesuai kelompoknya.
Sebentar ya, saya setting ini dulu. Sudah duduk. Fatan, kenapa kok agak menjauh? Apa? Bukan muhrim. Iya, tapi agak. Kamu di situ bisa menjangkau semuanya? Kalau duduk di situ? Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok ya, Fik. HP-nya simpan dulu, Fik, kalau nggak dipakai. Kita akan mencari tahu bagaimana hubungan antar besaran fisis yang ada pada hukum kolom. Tadi kan kalau berdasarkan hukum kolom kan gaya itu sebanding dengan muatan, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, sekarang kita akan mengecek bersama bagaimana hubungan antara besaran-besaran fisis tersebut. Kamu sudah berkelompok ya? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan kalian mengerjakan percobaan secara virtual sesuai dengan panduan LKPD yang saya berikan ini ya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ini nanti saya pandu dulu untuk langkah-langkahnya di awal. Nanti kemudian setelah itu bisa kamu lanjutkan. Silakan berkelompok. Di situ kan ada pertanyaan analisisnya. Ada hasil percobaan, ada kesimpulan. Diskusikan bersama satu kelompok. Ya. Diskusikan bersama. Fathan yang bisa dibimbing bersama-sama temannya. Bagaimana agar semua anggota kelompok itu semuanya bisa paham. Ya. Jadi kamu bahas bersama, diskusikan bersama sebelum mengisi. Jangan cuma Fathan sendiri yang mengerjakan, tapi semua hasil diskusi bersama ya. Nah, Ufik, bisa dilihat LKPD-nya di belakang, Fik. Nah, silahkan di-scan dulu. Kemarin sudah dicoba, bisa di-scan ya itu ya. Kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sani sudah? Kelompoknya Fathan sudah? Masih kan? Kelompok Sani sudah? Sudah. Paketan kan, paketan. Tunggu ya. Nah, HP-nya usahakan HP-nya bisa dilihat masing-masing semua anggota ya. Nanti kalau sudah kamu scan, nanti kamu akan mendapati tampilan seperti ini. Sesuai langkah kerjanya, kamu pilih, pilih yang macro scale. Gimana bacanya tuh, bener tak? Memang bisa dipindah. Nah, di situ akan nampak dua muatan, Q1 dan Q2. Kemudian ini ya. Ini adalah muatan 1, ini muatan 2. Ada nilai-nilainya ini, nanti kamu bisa mengganti nilainya sesuai yang ada di tabel. Di tabel kan sudah saya tentukan ya, Q1 sama Q2. Misal mau mengganti muatan 1, maka kamu klik di charge 1. Benar tahu? Bacanya, benar kan ya? Charge ya. Itu nanti kamu ganti -1. Cara menggantinya dengan diklik panahnya. Kalau mau -1 kan ada di sebelah kanan, berarti klik sampai -1. Bisa? Kemudian muatan 2, kita coba yang pertama kan nilainya kan 1.
diubah sampai +1 mikrokolom. Nah, kemudian kita atur jaraknya. Itu jaraknya kan dikasih mistar ya. Lebih mudah kita menggeser posisi muatannya saja. Jadi untuk penggarisnya biarkan, terus ngukurnya itu dari tengah muatan. Misal Q1. Nah, Q1 lurus di angka 5, maka nanti titiknya Q2 lurus di angka 7, itu sudah 2 cm. Jadi acuannya nanti adalah titik ini ya, titik pusatnya muatan 1 sama pusatnya muatan 2, kamu hitung 2 cm. Kalau nanti 4 cm ya tinggal digeser mundur ke belakang. Kemudian yang ini, yang scientific notation-nya ini kamu klik juga. Nanti biar hasilnya itu bentuknya bentuk baku. Nah, muncul di situ gayanya kan ya. Gaya dari Q1 ke Q2 dan gaya Q2 ke Q1. Nilainya sama, yang beda arahnya. Di tabel itu hanya 1. Karena memang besarnya sama, hanya kamu tulis nilainya saja. Ya, yang 2,25 itu dituliskan di sini nanti. Putri, perhatikan juga ya nanti biar tahu ya. 25 kali 10 pangkat berapa, itu ditulis di tempatnya ya, di kolom gaya. Kalau sudah berapa? Di sini nggak muncul loh. Ini muncul kan? 2,25 kali 10 pangkat 1. Ini apakah bisa di... Oh, nggak bisa. Ya. Kalau sudah mendapatkan nilai gaya, silahkan diubah-ubah nilai muatannya sesuai yang ada di tabel. Muatan 2 diubah menjadi 4, 8. Kalau sudah nanti jaraknya yang diubah, kamu sesuaikan dengan yang di tabel. Caranya di mana? Kan ini udah 1,4. Caranya di mana? Enggak, gini Fatan, ini loh Fatan. Oh kan masih jaraknya 2 ya, tetap 2 dulu. Nanti kalau sudah data keempat, baru mengubah jarak. Bersama Fatan. Bersama. Atau kalau memang ada 2 HP, mungkin kalau ada HP bisa nyoba. Bisa nyoba, misalkan Putri. Ya, ada HP lagi yang bisa scan barcode? Bisa dah. Ya, jadi nanti nggak apa-apa sih, 1 untuk semua. Atau nanti kan bisa Fatan sama Putri yang ini. 8,9 per pangkat 1. Kalau nggak bisa pakai 1 HP juga nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya tahu cara penggunaannya ya. Sekarang pakai lens. Nggak bisa. Coba sih. Oh, ini tak batal loh ya. Iki loh. Google Lens sama gimana? Langsung ubah aja. Langsung iki loh tambah sampai 10. Ini ya, charge 2. CHRG, RGE, iya, charge. Muatan. Ini kalau digesernya ke ini atau ini yang digeser? Boleh boleh, iya terserah, sama saja. Tidak mempengaruhi hasil. Ini kalau ada yang tanyakan bisa silahkan ditanyakan. Ini sambil saya nilai ya kerja sama tim. Ufik apakah membantu dengan baik atau tidak ya. Gak atau paling nggak salah bagian. Oh berarti ini didapat dari sini ya. Boleh bagian nulis. Jadi kalau gotong royong kerja sama timnya bagus apa tidak. Kemudian nanti bagaimana menganalisis datanya. Berarti min 1 ke 1. Kurangi sampai angka 1.
Aja sing kelas 2. Jadi Fatan bagian memberi instruksi. Ya. Gak apa-apa, biar semuanya mencoba, biar semua tahu caranya. Ojo sing cat 1, Bud. Sing 2, Bud. Terus kamu tinggal klik-klikin lo, Bud. Mana itu lo, Bud? Mana iki lho sing cilik? Ya. Sampai angka 1. Sudah, ini sudah. Nah, kalau sudah, berarti tinggal menjawab pertanyaannya. Amati data percobaan untuk jarak yang sama. Jarak yang sama kan berarti ini dulu ya. Ini. Ketika jaraknya sama, muatannya kan kita ubah. Ya kan? Awalnya -1 sama 1, sekarang -1 sama 4, sama 8. Ini muatannya tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar. Berarti semakin besar muatan yang kita gunakan, nanti gayanya semakin bagaimana? Nah, kamu lihat dulu, semakin besar apa semakin kecil? Ini ke bawah. Jangan cuma dilihat angka itu ya, MB10 pangkat ya. Kok 2,25 kali 10 pangkat 1 itu berapa nilainya? 22,5. Terus 8,99 kali 10 pangkat 1, komanya mundur 1 kali, berarti 89,9. Kemudian nah ini 1,80 kali 10 pangkat 2, berarti kan komanya mundur 2 kali. Jadi berapa? 180. Ini semakin besar apa semakin kecil? Besar. Itu untuk menjawab pertanyaannya. Terus nanti untuk yang kalau kedua, untuk muatan yang sama, jaraknya beda. Berarti muatan yang sama kan yang data ke 1 sama ke 4 ya. Tahu 2 sama 5, 3 sama 6, yang ininya sama. -1 berarti pada iki, -1 sama 1. Kamu lihat jaraknya berbeda. 2 ke 4 kan tambah besar ya jaraknya ya. Ketika kita mengubah jaraknya semakin besar, nilainya bagaimana? Gayanya apakah semakin besar juga atau malah semakin kecil? Ini gimana? Sudah. Nah, sekarang dianalisis bersama. Yul. Untuk jarak yang sama, sama-sama 2 cm. Kamu melihat kita ini merubah ketika jaraknya kita jaga sama, kita kontrol sama, muatannya kita ubah, semakin lama semakin besar. Kalau muatannya semakin besar, maka nanti gayanya bagaimana? Makin besar. Makin besar. Terus gitu. Iya. Makin besar. Iya, menjadi semakin besar. Satu, 2, 3, 4. Kemudian yang 2 ini untuk muatan yang sama, tapi jaraknya berbeda. Misalkan data ke 1 sama data ke 4. Ya, ini kan jaraknya beda, tapi muatannya sama, sama-sama -1 dan 1. Gayanya bagaimana? Ada yang sama. Ada yang sama? Ada 2,25. 1 mbak 1 iki lho. Ini loh. Iya. Ini mbak ini makin besar apa makin kecil? Kalau membandingkan muatannya harus sama. Berarti lek 1 kamu bandingkan dengan 4, lek 2 kamu bandingkan dengan yang 5, ya. Kalau 3 bandingkannya dengan 6. Apakah tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Mana yang mana? 1 berapa? Data 1. Ini 2,25 kali 10 pangkat 1 itu berapa nilainya? Ya. Komanya mundur 1 kali. Ya. Apa? Berapa? Apa? Komanya mundurkan 1 kali. Apa? Karena kali 10 pangkat 1. 22,5. 22,5. Untuk data keempat 5,62 kan? 89,9. Ini 89,9. Terus yang ini 18. mundur 2 kali 180. 180. Terus yang ini 22,5 ya. Terus yang ini 44,9. Makin kecil. Jadi kamu lihat data ke 1 ke data ke 4 22,5 menjadi 5,62. Makin besar atau makin kecil nilainya? Kecil. Tuh. Kalau misal kurang yakin, lihat data kedua, 2 sama 5 ya. 89,9 menjadi 22,5, semakin besar apa semakin kecil? Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Terus kesimpulan dari analisisnya itu. Berarti makin kecil, makin besar. semakin besar, semakin kecil. Makin jauh jaraknya, makin kecil nilai gayanya. Untuk muatannya dulu, muatannya.
Semakin besar muatan, semakin besar gayanya. semakin besar gaya. Kemudian kenapa Pak Tan? Semakin besar muatan, semakin besar. Terus semakin kecil muatan, semakin kecil. Oh, nggak ada. Nggak usah, langsung aja yang pernyataan kedua. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil gayanya. Ya, taruh di baris kedua aja. Apa, Vic? Sudah, Vic? Semakin jauh jaraknya, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gayanya. Lu, ini kita. Gak jelas dulu. Sudah nanti kita maju. Iya. Mari. Buat itu. Ikut nih. Yes, biarkan dulu. Silakan. Ya, itu banyak percobaan yang bisa dicoba. Jadi nanti paling kamu nyeken kan langsung muncul ini ya. Kalau mau nyoba yang lain sampai sini. Bisa dicoba-coba. Punya HP. Hilang teman lah. Jangan gitu loh. Punya berarti punya HP, tapi penggunaannya terbatas. Sudah? Semua sudah? Nah, semua sudah. Hari ini tidak mengganggu. Karena dua kelompok ini berdiskusi dan mengerjakan pekerjaan yang sama ya. Salah satu silahkan mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok yang satunya silahkan menanggapi. Kalau memang berbeda, boleh pertanyaan. Tapi kalau memang sama kan, berarti kan silahkan menanggapi bagaimana penampilannya, bagaimana hasil pekerjaan kelompok satunya. Silakan. Kelompok satu apa kelompoknya Fatan apa kelompoknya Ufik? Kalau ini biar saya ini aja, biar saya undi saja. Yang presentasi dan yang menanggapi. Ya. Kan presentasinya cuma salah satu saja di depan membacakan hasil diskusinya tadi. Tabelnya mendapat nilai gaya berapa saja, terus analisis pertanyaannya sama kesimpulannya. Dikocok buat apa? Buat menentukan, iya enggak usah, salah satu saja. Nanti siapa yang presentasi, salah satu saja nanti ya, siapkan dari kelompoknya. Kalau kebagian presentasi salah satu saja yang maju. Presentasi. Siapkan. Jadi kamu simak apa yang akan disampaikan oleh temanmu. Gak apa-apa, Steph. Atau misalnya gak berani sendiri, berdua boleh didampingi teman. Berdua dengan Putri. Sama Putri. Nanti yang membacakan Stefani apa Juli? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana Fatan? Terserah. Ayo Put. Sama siapa? Sama Stefani. Iya. Ini lek malu-malu sembarangan kok pejoe sama. Iya. Sama Stefani lah. Juli kakinya kan sakit. Stef. Saya juga sakit. Apa? Makanya pakai sendal. Iya. Ayo sini. Di sini saja. Nanti yang membaca bergantian boleh. Ya.
Gini, kenapa? Gak apa-apa, kan hanya menyampaikan. Nanti kalau misalkan kok kelompok ini mau bertanya, terus Putri menjawabnya tentu dibantu dengan satu kelompok. Stefani gak melok ngancani ini. Sini, temani. Gak apa-apa. Udah, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Putri. Kami akan menyampaikan hasil percobaan kami. Ya, langsung disebut ya, gaya percobaan 1 gayanya berapa, percobaan 2 gaya berapa ya? 2 cm, gayanya 2,25 kali 10 Tuh. pangkat 1 N. Wes, sing keras Put, kok temanmu gak kedengaran. Yang kedua, 2 cm, gayanya 8,99 kali 10 pangkat 1 N. Newton. Yang Terus yang ketiga, ketiga, 2 cm, gayanya 1,80 dikali 10 pangkat 2 N. Yang keempat, 4 cm, gayanya 5,62 N. Yang kelima, 4 cm, gayanya 2,25 kali 10 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 Newton. Iya, terus yang keenam, Yang keenam, 4 cm, gayanya 4,49 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, apakah ada hasil yang berbeda? Apakah Ya, apakah ada hasil yang berbeda? Terus sampaikan jawaban analisismu. amati data percobaan untuk jarak yang sama. Misal data ke 1, 2, dan 3 semakin besar muatan yang digunakan, maka nilai gayanya menjadi semakin besar. Yang kedua, amati data percobaan untuk muatan yang sama. Misal data ke 1 dan 2 semakin besar dengan muatan yang digunakan, maka nilai gayanya menjadi semakin kesimpulan, semakin besar muatan semakin besar gayanya. Kesimpulan yang kedua, semakin jauh jaraknya semakin kecil. Nah, dari kelompok yang satunya, kelompoknya Sani Ziza, apakah ada hasil yang berbeda? Sama? Berarti silahkan kembali. Silahkan kelompoknya Aziza, Sani, Ufik, Lulu untuk memberikan tanggapan positifnya. Karena sama berarti. Ayo silakan. Tadi yang kamu sepakati siapa yang menyampaikan? Dulu. Apa yang mau disampaikan? Boleh dibahas bersama, misalnya aku kok bingung ngomong apa, kamu bahas di sini, nanti yang perlu disampaikan Ufik ke kelompok sebelah adalah ini. Presentasinya sudah bagus, hasilnya sudah bagus, kemudian ininya juga analisis dan ininya sama persis tak? Tidak ada yang berbeda. Ya. Disampaikan dengan bagus. Saya dari kelompok. Saya dari kelompoknya. Saya akan menyampaikan hasil tanggapan kami tentang presentasi kelompok 1. Berdiri di sini. Yang ngomongnya sambil melihat ke mereka, kalau yang ditanggapi mereka kok. Aku mau. Ya. Assalamualaikum, salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tanggapan dari kelompok kami. Untuk kelompok 1. Ya. Gimana? Presentasinya tadi bagaimana? Presentasinya bagus, cuma penyampaiannya kurang jelas. Kurang jelas. Yang jelas mungkin bisa memberi saran biar lebih jelas. Suaranya lebih jelas lagi ya. Terus untuk hasil analisisnya dan kesimpulannya. Analisis dan kesimpulan sudah sesuai dengan Sudah sama Bu. Sudah sama dengan
kelompok Dua. Contoh dari kelompok 1 dan kelompok 2 nyontoh. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok ini untuk kelompok? Tidak ada. Ini sudah sama ya. Sudah, silahkan duduk, Fik. Jadi tidak ada perbedaan hasil di antara percobaan virtual yang sudah kalian lakukan sama kelompok, ya sama. Kesimpulan yang kamu dapatkan kesimpulan dari percobaan yang virtual yang sudah kamu dapatkan tadi, untuk yang baris pertama, hubungan gaya dengan muatan. Ufik minta tolong dibacakan kesimpulan kelompokmu, yang hubungan yang muatan sama gaya. Ya, yang baris atas, kan ada 2 baris. Jadi kesimpulan, jadi semakin besar muatan yang digunakan maka nilainya semakin besar dan semakin besar Sudah sampai situ saja. Semakin besar muatan yang digunakan, maka nilainya semakin maka nilai apa yang semakin besar? Gaya. Maka gaya semakin besar. Gaya golong. Nah, kalau sama seperti ini ya, muatannya besar. Saya lanjut. Sudah dapat kertas semua? Sebentar, jangan ditulis dulu. Nah, ini kita mau berefleksi untuk pembelajaran hari ini, ya. Saya bagi menjadi 4 kolom. Yang pertama, bagaimana perasaanmu? Perasaanmu saat belajar hari ini. Kemudian yang kedua, hal yang sudah dipahami dari penjelasan tadi ya, yang sudah kamu pahami apa saja. Kemudian hal yang belum dipahami. Dan yang terakhir adalah hal yang ingin dipelajari lebih mendalam. Ingin dipelajari lebih mendalam. Silahkan ditulis di 4 kertas itu masing-masing. Nanti jawabannya tinggal kamu tempelkan di kolom yang sudah. Ya, makasih. Jangan lupa ditulis nama ya. Silakan ditulis nama dan jawab sesuai dirimu. Kalau memang hari ini, kalau memang pembelajarannya kurang apa kamu sampaikan di situ. Perasaanmu kurang bahagia, oh biasa saja seperti biasa ya, sampaikan di situ. Kamu ngantuk ya tulis di situ. Atau kamu merasa ngantuk karena ini chatnya ini gak dibalas-balas, tulis di situ. Kalau sudah langsung ditempel di depan ya. Perasaanku. Sampean yang mengetahui perasaan sampean sendiri. Ya, sesuai kondisinya masing-masing. Senang ya senang. Tertantang materi ya tertantang, atau sedih karena ada hal lain di rumah. Sedih karena melihat anak SMA kan. Tidak usah. Tidak usah. Cukup sampean yang tahu. Yang sudah bisa langsung ditempel. Ya, boleh. Langsung tempel. Kenapa, Fathan? Dipahami. Kak jelas dah tulisannya.
Perasaanmu sendiri, Yul. Oh, ini dah. Oh, Yuli biar sambil mengingat tadi apa yang sudah dipelajari dan belum paham ya. Itu rumus dasar kan? Kenapa? Rumus dasarnya kan? Iya, itu rumus dasar, belum yang beberapa kayak belum yang masuk sampai vektor. Ya, kalau ngitung sendiri kita butuh waktu sendiri kalau itu. Pertemuan berikutnya. Pahami ya? Kalau memang paham semua ya tidak ada nggak apa-apa. Saya sudah paham semua, nggak ada yang tidak saya pahami untuk belajar hari ini ya. Sampaikan seperti itu. Pelajari. Iya. Kenapa lu? Ya, nggak apa-apa. Ini sudah. Ya nggak apa-apa. Perasaanmu panjang nggak apa-apa sampaikan. Sekarang ini untuk yang lu tadi sudah paham apa? Oh, yang tadi pembelajaran tadi. Iya, sama yang paham materi apa saja, bagian mana, yang belum yang mana. Tidak usah melihat jawaban teman. Perasaanmu sendiri. Sudah, Fathan, silakan ditempel, Van. Gak apa-apa, bantuin Yulihan.